Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prilly Dwi Caryani, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang, prodi S1 Akuntansi. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi metodologi penelitian slide 11-19. Skala pengukuran ada 4, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Data nominal artinya nama menunjukkan tanda ataukah label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Contoh, jenis kelamin, agama, dan jenis pekerjaan. Dipakai untuk menghitung yaitu banyak pria, banyaknya yang hadir, maka angka dinyatakan sebagai frekuensi. Ada data ordinal, yaitu data yang memiliki urutan, tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Artinya, data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih, sama, atau kurang dari data yang lain. Contoh, ranking prestasi belajar. Nilai ranking 1 sama dengan 1000, ranking 2 sama dengan 980, dan ranking 3 sama dengan 970. Jarak antara ranking berbeda. Data interval yaitu data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tetapi tidak memiliki titik nol absolut atau mutlak. Contoh, data tes hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya, berarti jaraknya sama. Ada data rasio. Data rasio merupakan data yang banyak dipakai di ilmu eksakta daripada sosial. Ilmu eksakta diartikan sebagai bidang ilmu mengenai hal-hal yang bersifat konkret atau nyata, yang bisa diketahui serta diselidiki dengan berdasar pada percobaan sehingga dapat dibuktikan dengan pasti. Contoh ilmu eksakta yaitu biologi, kimia, dan fisika. Contoh dari data rasio yaitu suhu 20 derajat Celcius setengah dari suhu 40 derajat Celcius yang bisa menunjukkan perbedaan, tingkat, jarak, dan perbandingan. Sumber data yaitu pengumpulan data biasa dilakukan sebagai wawancara atau angket. Sumber data berasal dari responden atau orang yang merespon pertanyaan peneliti. Ada populasi, yaitu respondennya adalah populasi. Ada sampel, respondennya ditentukan tidak semua, dan observasi pengamatan langsung. Data panel merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Sedang data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data panel dikumpulkan dari data gabungan cross-section dan time series. Contohnya, data earning per share perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2000 sampai 2014. Data jumlah kredit yang disalurkan di seluruh bank di Indonesia. Data panel, jumlah pengamatan menjadi sangat banyak. Bisa merupakan keuntungan, tetapi model yang menggunakan data ini menjadi lebih kompleks. Ada data outlier. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi yang muncul dalam bentuk nilai ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Penyebab timbulnya data outlier yang pertama, kesalahan dalam mengentri data. Yang kedua, gagal menspesifikasi adanya missing value dalam program komputer. Dan yang terakhir, ada outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal. Di slide selanjutnya ada rancangan penelitian. Merupakan blueprint yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensif meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, dan unit analisis atau populasi. Jenis-jenis variabel ada 5. Yang pertama ada variabel dependen, adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Yang kedua ada variabel independen, adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi
variabel dependen. Yang ketiga, variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang keempat ada variabel intervening, merupakan variabel antara atau mediating, fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dan yang terakhir ada variabel kontrol. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Dan slide terakhir, ada variabel dummy, variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misalnya jenis kelamin, agama, dan periode. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi kode 0. Sekian materi metodologi penelitian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.